Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan di sini. Kita akan mempelajari mengenai bentuk polar bilangan kompleks. Jadi, bentuk polar bilangan kompleks. Nah, sebagaimana kita ketahui ya, kemarin kita kan sudah mengetahui bentuk bilangan kompleks itu adalah Z sama dengan X ditambah IY, sedemikian hingga kalau kita tuliskan dalam bentuk bidang koordinat itu kan seperti ini. X ini real ya, real Z, imaginer Z. Nah, misalkan X-nya katakanlah di sini deh. Ini X, ini Y. Nah, di sini kan tentunya sudut Z ini akan membentuk sudut terhadap sumbu realnya. Ini misalkan Y di sebelah sini kan bisa saya nyatakan di sini ya. Nah, jadi terbentuk segitiga ini kalau saya transform ke sini biar nggak terlalu bingung kalian. Ini Y, ini X. Nah, kita ini theta. Otomatis kita kan bisa menemukan di sini sisi miringnya. Asumsinya sisi miringnya itu adalah R ya. Nah, R sendiri itu kan kita bisa temukan sebagai R sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat di akar. Itu yang pertama. Nah, kemudian dengan menggunakan hubungan trigonometri, diingat-ingat hubungan trigonometri, sinus, kosinus, tangen, kotangen. Sinus terlebih dahulu, sinus theta. Sinus theta, diingat-ingat, sinus adalah sinus hadapan dibagi miring. Ya. Hadapannya adalah theta, hadapannya adalah Y, miringnya adalah R. Kemudian kosinus theta, nah kosinus ya, kosinus adalah dekatan dibagi miring. Nah, theta yang dekat itu kan X, miringnya R, berarti X dibagi R. Nah, dari dua persamaan ini kita bisa mengembangkan untuk mencari nilai-nilai X dan Y dari komponen bilangan-bilangan kompleks ya. X dan Y itu merupakan komponen dari bilangan kompleks. Nah, X dan Y itu bisa kita temukan dari sini. Y sama dengan R sin theta. Ini juga X sama dengan X sama dengan R kosinus theta. Nah, kan seperti itu. Ya. Jadi inilah yang dimaksud dari mengubah bilangan kompleks ke dalam bentuk polar. Jadi sudah ketemu asal muasalnya. Inilah ceritanya. Nah, kemudian kita bisa menentukan tetanya dari mana. Nah, tetanya itu mudah sekali. Tinggal kita buat per saja ini. Jadi misalkan ini yang sebagian atas ya, R sin theta dibagi R kosinus theta sama dengan Y per X. Nah, ini kan R-nya bisa hilang. Sinus per cos itu sama dengan tangen theta sama dengan Y per X. Nah, theta berarti sama dengan tangen pangkat min 1 Y per X atau arkes tangen Y per X. Arkes tangen Y per X. Kalau di kalkulator ada yang sudah ada tangan pangkat min 1, ada yang dalam bentuk ARC tangan, itu namanya arkes ya, kalau di kalkulator. Tapi biasanya pertanyaannya nanti pakainya sudut istimewa, nggak mungkin sampai yang bukan yang sudut istimewa.
seperti itu. Oke, gitu ya. Saya rasa sudah cukup jelas mengenai teorinya. Jadi yang perlu diingat-ingat ini adalah ini hubungan antara X dan Y-nya. Karena X dan Y itu merupakan komponen dari bilangan kompleks. Seperti itu ya. Kita langsung ke latihannya. Nah, latihannya itu cuma 3 itu loh. Kalau di buku paket itu sedikit sekali. Tapi ya lumayan lah. Yang pertama, yang A, Z sama dengan 3 ditambah 2I. Nah, ini kan berarti 3,2. X-nya 3. Saya tulis di sini aja. Oh, ini suruh gambar di bilangan anu ya. Sebentar, latihannya bagian kalau cuman menggambar mah gampang itu. Oh, gak masalah. Oke, gambar ini kayaknya sama seperti yang tadi ya. Coba sebentar, latihannya tadi mana tuh? Min 1 min I, terus 2 13. Oh, yang dikerjakan tadi, Cing. Sesi sebelumnya. Oke. Atau gini aja, buat perbandingan nanti Pak Jul. Nah, ini gambarnya kita akan convert ke tetanya, mencari tetanya ini. Ya. Oke. Kita masuk ke kita cari R-nya terlebih dahulu. Sebagaimana kita ketahui, tadi R itu sama saja. R itu kan sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. R sama dengan akar 3 kuadrat ditambah 2 kuadrat. R sama dengan akar 9 ditambah 4 sama dengan akar 13. Nah, sekarang tinggal cari tangannya. Tangan theta adalah tangan theta itu sama dengan tangan tan y per x. Tangan theta sama dengan y-nya adalah 2, x-nya adalah 3. Maka theta sama dengan arcus tangan 2 per 3. Theta sama dengan ini, silahkan dicari sendiri ya. Atau sebentar Pak Jul cari kalkulator. Oke, ini ada enggak ya arcusnya? Arcus. Nah, ini ada tangan pangkat min 1, tangan 2 per 3. Nah, hasilnya adalah 33,69. Berarti tetanya adalah 33,69 derajat. Sudut, karena ini kan satuannya sudut ya, degree ya. Jadi kalau kita bisa menuliskan dalam bentuk koordinat polarnya, bentuk polarnya itu berarti X sama dengan R cosinus theta, berarti X sama dengan R-nya akar 13 cosinus 33,69. Udah selesai seperti ini. Terus Y-nya, Y sama dengan R sin theta sama dengan R-nya akar 13 sinus 33,69 derajat. Nah, ini merupakan koordinat polar dari bilangan kompleks Z sama dengan 3 plus 2I.
Oke, kita lanjutkan yang nomor yang B. Kita coba yang B ya, ini ya. Z sama dengan min 1 min I. Kita bisa identifikasi X-nya adalah 3, kok 3 toh? Min 1 min 1. Maka R sama dengan akar min 1 kuadrat ditambah min 1 kuadrat sama dengan akar 1 tambah 1 sama dengan akar 2. Nah, kita bisa cari tangen tetanya. Tangen teta sama dengan tangen itu Y per X. Tangen teta sama dengan min 1 per min 1 sama dengan 1. Ini jelas teta sama dengan arcos tangen 1 adalah teta sama dengan 45. Coba ya. Ini tangen arcos tangen 1 sama dengan 45 ya. 45. Jadi kita bisa langsung tuliskan ke dalam bentuk polarnya. X sama dengan R cosinus theta. Maka X sama dengan R-nya adalah akar 2 kali cosinus 45. Y-nya R sin theta. Y sama dengan akar 2 sinus 45 derajat. Selesai. Selanjutnya untuk yang Z, yang C ya. Z sama dengan 2, ini Pak Jul perpanjang ya. Z sama dengan 2 ditambah I0. Nah, berarti koordinatnya adalah X, Y 2,0. Berarti R-nya sama dengan akar 2 kuadrat ditambah 0 kuadrat sama dengan R sama dengan akar 4 tambah 0. Akar 4 sama dengan 2. Tangen tetanya, teta sama dengan Y per X sama dengan Y per X, Y-nya 0 dibagi 2. Tangen teta sama dengan 0 dibagi 2. 0 dibagi 2. Sama dengan 0. Sebentar. 0 dibagi 2. 0 dibagi 2 sama dengan 0. Kalau 2 dibagi 0 sama dengan, tidak bisa. Oh ya, berarti 0 ya. Berarti tangen ini sama dengan 0. 0. Theta sama dengan arcos tangen 0. Theta sama dengan arcos tangen 0 berapa? Tangen 0 sama dengan 0 juga. Nah, selesai. Oh, belum. X-nya ya. X sama dengan R sin theta. X sama dengan R-nya 2 sinus 0 derajat. Kemudian yang satunya Y sama dengan, aduh, salah. Cos ini ya. Ini cos. Cos R, kalau Y R sin theta. Y sama dengan R-nya 2 sinus 0 derajat. Nah, selesai. Ini untuk yang permasalahan ini tadi ya. Oke, coba di sini ada lagi. Di sini ada yang khusus untuk latihan apa ini? Kita diminta untuk menentukan bentuk polar dari bilangan kompleks tersebut. Kita coba ya. Nah, di situ ada yang A 1 ditambah akar 3i, berarti XY-nya 1, akar 3. Ini X, ini Y, berarti tinggal cari R-nya sama dengan akar X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan akar 1 kuadrat ditambah akar 3 dipangkatkan 2 sama dengan akar 1 ditambah akar 3 kali akar 3, itu sama saja akar 9 ya. Itu hasilnya adalah 3 sama dengan akar 4 sama dengan 2.
Nah, R-nya 2, tinggal cari sudutnya. Tangen theta sama dengan tangen adalah Y per X sama dengan Y-nya akar 3 per 1. Akar 3 per 1 sama dengan akar 3. Theta sama dengan arkes tangen akar 3. Theta itu jelas 60 derajat. Jadi kita tinggal tulis X sama dengan R kosinus theta. X sama dengan R-nya 2 kosinus 60 derajat. Y sama dengan R sinus theta. Y sama dengan 2 sinus 60 derajat. Nah, kita lanjutkan untuk yang B-nya. Ya, untuk yang B-nya kita bisa tuliskan dalam bentuk yang B-nya kita dalam bentuk sebentar tadi Pak Jul ada kekurangan itu. Nah, kita setelah sudah tahu X dan Y-nya ya, kita bisa tuliskan Z. Kita balikkan lagi ya ke dalam bentuk awal ya. Ini kan Z ya. Z sama dengan 1 ditambah akar 3i. Nah, ini kan sama saja 1 ditambah akar 3i itu kan sama dengan X ditambah IY. Kan seperti itu. Padahal X-nya kan ini. Y-nya kan ini. Nah, berarti kita bisa substitusi juga. Sama dengan X-nya tinggal saya masukkan ya. 2 kosinus 60 derajat ditambah I-nya mendingan ditulis di depan dulu, kali 2 sin 60 derajat. Seperti ini. Ya. Atau boleh juga ditulis dalam bentuk Z sama dengan 2 kali kosinus 60 derajat ditambah I sin 60 derajat. Pak Jul tadi kurang ya. Untuk masalah teorinya tadi Pak Jul kurang ya. Kalau Z kayak gini ya. Bilangan kompleksnya Z sama dengan X ditambah IY, sedangkan X-nya kan masing-masing kita sudah ketahui R kosinus theta ditambah I R sinus theta ya. R-nya bisa dikeluarkan juga, R kali kosinus theta ditambah I sin theta. Nah, seperti ini. Tadi Pak Jul masih kurangnya untuk menuliskan yang bentuk ini ya. Nanti tinggal disesuaikan saja. Nah, tadi mana toh? Nah, ini tinggal disesuaikan saja ini. Yang urut yang atas ya. Berarti kan ini akar 3. Berarti kan bisa ditulis Z sama dengan, diingat tadi Z sama dengan R kali apa tadi? Sin cos dulu. Kosinus theta ditambah I sin theta. Berarti R-nya akar 13 dikalikan akar 13 ya, kalikan kosinus 33,69 derajat ditambah I sin 33,69 derajat. Seperti ini. Ditulis seperti ini bisa. Kemudian yang ini juga sama, berarti Z sama dengan akar 2 dikali kosinus 45 ditambah I sin 45 derajat. Kemudian yang terakhir ini tadi Z sama dengan R-nya karena 2 ya, dikalikan kosinus 0 derajat ditambah I sin 0 derajat. Nah, seperti ini. Nah, sekarang yang tinggal pertanyaan yang terakhir ya. Di sini min I. Berarti Z sama dengan min I. Itu kan bisa juga
Pak Jul tulis Z sama dengan 0 ditambah min I. Kan seperti itu. Berarti sama saja X-nya 0, Y-nya min 1. Maka kita cari R-nya. Akar X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan akar 0 kuadrat ditambah min 1 kuadrat sama dengan akar 0 tambah 1 akar 1, R-nya sama dengan 1. Nah, sekarang tinggal tangan tetanya. Tangan teta sama dengan tangan Y per X sama dengan Y-nya min 1 dibagi 0 itu sama dengan tak hingga. Maka tangan teta adalah tangan teta sama dengan tak hingga, teta sama dengan arkes tangan tak hingga, teta sama dengan 90 derajat. Coba ya dicek ya, benar enggak 90 derajat itu? Tangan 90 derajat, tangan 90 derajat. Penghitungan di luar rentang yang diterima, berarti tak hingga, betul ya. Berarti tetanya adalah 90 derajat. Kemudian kita bisa tuliskan X-nya, X sama dengan R kosinus theta, R-nya 1 kali kosinus 90 derajat. Ini X, kemudian Y sama dengan R sin theta, Y sama dengan 1 kali sin 90 derajat. Nah, ini kan boleh juga ditulis sama dengan X kosinus T 90 derajat. Ini juga bisa ditulis Y sama dengan sin 90 derajat. Maka Z-nya sama dengan, Z itu kan R kali kosinus theta ditambah I sin theta. Z sama dengan 1 ya, saya tulis kosinus theta ditambah I sin, kok masih, nah 90 derajat sin 90 derajat. Z sama dengan kosinus 90 derajat ditambah I sin 90 derajat. Nah, sudah selesai. Oke, gitu ya. Saya rasa cukup untuk pembelajarannya, untuk bagaimana membentuk mengubah bentuk bilangan polar, bilangan kompleks standar ke dalam bentuk bilangan koordinat kutub. Ada yang mengistilahkan koordinat kutub, ada yang mengistilahkan koordinat polar. Kalau polar itu kutub. Seperti itu. Gitu, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.